Nggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi di sini di kelas desain video menggunakan KineMaster. Ini adalah kelas lanjutan teman-teman. Jadi kelanjutan dari materi-materi yang telah kami sampaikan atau telah saya sampaikan di sesi sebelumnya. Isi dari pembahasan atau materi yang akan saya bawakan ini adalah pertama tentang memperbaiki editan ataupun memberi penyaranan kepada teman-teman semua berdasarkan tugas-tugas yang telah teman-teman berikan kepada kami. Jadi sedikit sekilas aja, kemarin saya telah melihat atau telah menyaksikan editan teman-teman semua, dan bisa saya tarik kesimpulan bahwa ada beberapa video dari teman-teman semua yang perlu kita perbaiki atau kita perbagus lagi. Bukan berarti video teman-teman itu jelek ataupun video teman-teman itu kurang bagus, tapi saya di sini cuma ingin memberi saran. Kalau misal teman-teman menggunakan seperti yang akan saya sarankan, itu akan lebih bagus dalam editingnya. Oke, untuk mempersingkat waktu aja, kita ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di sini saya pribadi telah membuat editan dari project yang kemarin. Kemudian saya di sini mau rubah sedikit editannya supaya lebih gampang untuk dipahami. Dan yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang logo ya teman-teman. Oke, tentang logo. Teman-teman jika punya logo, boleh logo grup atau logo komunitas ataupun logo apapun itu, teman-teman bisa memilih salah satu opsi dari dua opsi. Maksudnya teman-teman bisa menggunakan dua opsi. Yang pertama, teman-teman bisa meletakkannya di saat video berputar. Kedua, teman-teman bisa meletakkannya di akhir video atau di awal video sebagai support bay. Tapi kalau saya di sini menggunakan saat video diputar, jadi logonya akan selalu terlihat ketika video itu di play. Contohnya seperti ini teman-teman. Logonya akan selalu ada sampai videonya habis ketika videonya diputar. Begitu juga kalau misal teman-teman ingin menggunakan di awal video, caranya adalah teman-teman silahkan menambah media, kemudian teman-teman masukkan background warna putih atau background warna hitam. Nah, kemudian teman-teman silahkan masukkan logonya di sini. Dan lebih bagusnya itu tanpa suara ya teman-teman. Jadi cuma tampilan logo terus nanti masuk ke dalam videonya. Oke. Terus untuk masalah logo ya teman-teman, saya sarankan di sini meletakkannya kalau misal saat video berputar ya,
teman-teman bisa meletakkan di pojok kanan atas video atau pojok kanan kiri video atau pojok kiri atas video, ataupun bisa di tengah seperti yang saya pakai ini. Dan semakin simple logonya akan semakin bagus dalam menunjang kontennya. Tapi harus teman-teman pahami bahwa logo itu harus bisa disesuaikan dengan background atau video background dari video utamanya atau editingnya, teman-teman. Jadi bukan sembarang punya logo kemudian tempelin aja, tidak memperhatikan konten dan juga background video belakangnya. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal-hal tersebut. Oke, untuk masalah logo seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang masalah penempatan tulisan atau penempatan template media sosial teman-teman semua. Nah, untuk peletakan tulisan media sosial, teman-teman kalau misal saya sarankan bisa letakkan di bagian bawah video ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi selanjutnya yang akan kita bahas adalah peletakan tulisan media sosial. Kalau saya saranin di sini, kalau saya akan membuat video di sini, saya akan meletakkan tulisan media sosial itu di bawah. Kenapa? Karena kalau di bawah itu lebih enak dilihat daripada ditaruh di tempat atau diletakkan di bagian lain. Nah, kemudian kalau misal posisinya boleh di bagian kanan bawah video atau kanan atau kiri bawah video ataupun di tengah-tengah bawah video. Kalau masalah peletakannya itu terserah teman-teman. Sesuaikan aja dengan video dan kontennya. Nah, terus kemudian tentang masalah ukuran font. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Ada beberapa dari video atau editan teman-teman semua bahwa tulisan media sosial itu lebih besar daripada tulisan kontennya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, mau menonjolkan atau mau mempublikasikan media sosial atau mau mempublikasikan kontennya. Nah, makanya untuk menghilangkan pertanyaan itu, teman-teman silahkan untuk membedakan ukuran font. Pertama, ukuran konten itu harus lebih besar daripada ukuran tulisan media sosial ya teman-teman. Jadi jangan terbalik, nanti ukuran media sosialnya besar kemudian kontennya kecil. Nah, itu kembali lagi ke pertanyaan yang tadi teman-teman. Nah, kemudian untuk tulisan media sosial itu saya saranin jangan terlalu jelas atau sedikit pudar. Kenapa? Ya kembali lagi karena kita fokus ke kontennya, bukan ke media sosial yang akan kita bagikan. Media sosial di sini berguna untuk kayak kita menunjukkan bahwa video ini dibuat berdasarkan atau teman-teman yang melihat video ini bisa dicek di media sosial yang tercantum. Begitu maksudnya teman-teman. Oke, untuk masalah tulisan media sosial kurang lebih kayak gitu. Intinya kembali lagi ke teman-teman semua, sesuaikan saja dengan kontennya dan juga videonya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tulisan kontennya. Nah, tulisan kontennya di sini saya sengaja untuk setiap perkata itu kecil. Kenapa kecil? Karena sebenarnya ini adalah tulisan untuk membantu saja, membantu untuk teman-teman yang mungkin terlalu kurang jelas mendengarkan suaranya. Jadi saya di sini membuat tulisan
membuat tulisan dari perkataan konten ini. Untuk judul, teman-teman silahkan untuk membuat fontnya itu lebih besar dari tulisan perkataan Ustadz yang berbicara di kontennya. Jadi kenapa harus besar ya, namanya aja judul ya teman-teman. Jadi harus lebih menonjol supaya yang membaca atau yang memperhatikan atau yang menonton video ini langsung paham atau langsung tertarik dengan videonya, karena judul itu adalah yang pertama terlihat di awal video gitu teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kita ke pembahasan video background dari kontennya. Nah, ini juga menjadi permasalahan dari beberapa tugas yang teman-teman kirim ke kita. Jadi permasalahannya adalah tidak pas atau tidak sesuai antara video background dengan kontennya. Jadi ada yang menampilkan ini kan konten dakwah, kemudian yang ditampilkan adalah suatu hal yang berbanding terbalik dengan dakwahnya itu. Nah, makanya di sini diperjelas lagi bahwa antara video background dari konten itu dengan kontennya itu sendiri harus sesuai. Kalau bisa malah ketika pembicara di konten itu mengatakan berhubungan dengan diri sendiri, maka video belakangnya itu menunjukkan seseorang yang menggambarkan diri sendiri gitu teman-teman. Kalau lagi membahas atau mengibarkan kayak lagi di gunung, maka teman-teman cari background video yang berlatar belakang gunung. Nah, supaya nyambung teman-teman seperti kontennya, dan ilustrasi dari apa yang dilihat oleh yang nonton itu bisa nyampe, bahwa ketika pembicara ngomong gunung kemudian disuguhkan oleh konten atau background video yang berlatarkan gunung, jadi sesuai gitu teman-teman. Oke, kemudian kurang lebih kayak gitu teman-teman. Silahkan untuk berkreasi, kemudian dicoba lagi supaya hasil dari konten teman-teman itu lebih bagus dan lebih tidak kalah dengan konten kreator video dakwah di Instagram yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang backsound dari kontennya. Sama aja seperti background video dengan konten, ini juga harus sesuai teman-teman. Jadi kontennya apa juga musiknya apa, jadi harus sesuai. Jangan sampai musiknya kontennya dakwah, musiknya bukan dakwah atau tidak berhubungan dengan dakwah itu. Jadi harus bisa membuat suasana seakan-akan video ini atau konten ini bisa langsung nyampe ke dalam pemahaman yang menontonnya ya teman-teman. Kalau saya di sini bisa ngasih saran bahwa boleh untuk memberi backsound kayak lagu sholawat atau lagu apapun itu, boleh juga dengan suara aransemennya aja. Nah, kalau saya di sini menggunakan yang aransemennya teman-teman. Jadi aransemen musik yang bisa menyatu dengan kontennya. Kalau saya di sini menggunakannya itu. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan kayak suara lagu sholawat dari Maher Zain ataupun sholawat yang teman-teman suka yang sesuai dengan kontennya teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk pembahasannya. Kurang lebih semua materinya udah saya sampaikan. Di sini saya fokus untuk memberi saran terhadap beberapa
konten atau beberapa peletakan dan pemberian suatu template yang digunakan teman-teman dalam editing. Jadi untuk kedepannya silakan teman-teman berkreasi semaksimal mungkin dengan teman-teman, dengan apa yang telah kami sampaikan, dan harapan kami teman-teman bisa menjadi konten kreator yang lebih baik dan tidak kalah dengan konten kreator dakwah seperti yang teman-teman bisa lihat di Instagram masing-masing. Oke teman-teman, untuk pembahasan di materi pertama ini cukup sampai sini, dan mohon maaf kalau misal Anda salah kata atau tidak kejelasan atau terlalu terbata-bata saya dalam menyampaikan pembahasannya. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatiannya dan juga keikutsertaannya teman-teman dalam kelas ini, dan kami harap semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.